Selamat pagi semua, ataupun selamat siang, ataupun juga selamat sore dan malam bagi yang menontonnya. Himpunan, kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Kompetensi dasarnya menjelaskan himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan bagian. Nah, pengertian himpunan itu sendiri, himpunan yaitu kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas disebut himpunan. Nah, himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan disebut himpunan semesta, ya. Nanti contohnya ada di belakang. Nah, himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota, ya. Himpunan yang tidak memiliki anggota itulah himpunan kosong. Nah, simbolnya ini ada di sini, ada kurung kurawalnya tapi tidak ada anggotanya atau 0 dicoret, ya. Nggak punya anggota dia. Nah, lanjut. Nah, himpunan kosong. Contoh himpunan kosong nih. Contoh himpunan kosongnya. Ini ada soal contohnya. Diketahui himpunan berikut. A sama dengan di mana X kurang dari 0. X bilangan bulat. Nah, X bilangan bulat. Di sini contohnya gini. Maksudnya A adalah ada bilangan bulat negatif. Contohnya bilangan bulat itu kan bisa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, misalnya di sini yang x-nya, bilangan yang tidak diketahuinya ini kurang dari 0, makanya dia negatif. Ini misalnya ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus ada bilangan B, di mana X kurang dari 1, bilangan asli. Nah, bilangan asli kan dimulainya dari angka 1. Ada nggak dia di bawah 1 berarti? Nggak ada. Berarti ini himpunan kosong dong yang B. Ya kan? Yang B ini himpunan kosong. Oke. Nah, yang C-nya, kita coba lihat. C sama dengan bilangan bulat. C adalah X di mana X kurang dari 1 atau X kurang dari 2. X lebih dari 1, X kurang dari 2. Maaf ya, saya ulang. X lebih dari 1, X kurang dari 2. X bilangan bulat. Maaf ya tadi. Nah, ini maksudnya C sama dengan bilangan bulat tidak boleh pecahan. Ya iya, X kurang dari 1, X kurang dari 2, X lebih dari 1. Ada nggak di tengah-tengah antara 1 dan 2 itu bilangan bulatnya? Nggak ada. Yang ada 1,5 atau 1,2/5. 1,25. 1,5 ataupun 1,75. Nggak ada yang bulat, dia pecahan semua. Berarti itu adalah himpunan kosong. Yang C juga himpunan kosong. Yang D, di sini X di mana X lebih dari 2 dan X kurang dari atau sama dengan 3. X bilangan prima. Nah, tadi saya bilang X kurang dari 3 atau sama dengan 3. Kan atau sama dengan 3. Berarti D ada satu angka, yaitu angka 3. Ada satu angka, yaitu angka 3. Nah, berarti D bukan himpunan kosong. Tuh, yang himpunan kosong adalah yang B dan C. Ini makanya di sini jawabannya adalah B dan C jawabannya. Oke, itu ya. Nanti kalau belum jelas diulang-ulang lagi bagian ini. Nah, contoh soal. Nah, ini yang himpunan berikutnya ya. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah. Nah, tadi pengertian himpunan di atas itu kumpulan yang memiliki ukuran atau didefinisikan tentang bentuk objek yang
jelas ukurannya, yang jelas namanya, yang jelas kelompoknya, ya, yang jelas. Yang A sekarang, kumpulan siswa pemberani. Nah, pemberaninya yang kayak apa nih? Dia berani digigit macan, belum tentu berani digigit buaya. Nah, belum bisa disebut beraninya seperti apa. Berani kalau malam-malam keluar malam. Nah, tapi kalau berani nggak megang ular, ini belum disebutin di sini, belum bisa. Berarti yang A itu belum jelas. Berarti bukan himpunan. Kumpulan yang B, kumpulan orang kaya. Nah, orang kayanya seberapa nih? Punya uang berapa triliun nih? Punya uang, kumpulan orang punya uang 1 triliun atau 1 miliar atau berapa ratus juta. Kita belum tahu di sini. Makanya yang B belum disebut himpunan, belum bisa disebut. Nah, untuk yang C, kumpulan negara ASEAN. Nah, negara ASEAN ada 11 negara. Nanti kalian cari tahu di PS ya. Yang terupdate baru ada 11 negara. Itu udah jelas di situ. Di mapel lain pun, contohnya tadi mapel IPS, di situ udah dijelaskan ada 11 negara. Ada Indonesia di situ termasuknya, dan negara-negara tetangga kita yang di ASEAN, ya. Nanti kalian lihat di buku IPS. Nah, yang D, kumpulan gunung tinggi. Nah, tingginya seberapa juga nggak tahu. Mungkin tingginya gunung Merapi dengan gunung Merbabu atau gunung Slamet, Sindoro Sumbing atau Krakatau tingginya pasti beda-beda, ya kan? Nah, di sini belum disebut, belum jelas ketentuannya, makanya yang D juga bukan merupakan himpunan. Maka yang jelas sudah ada ketentuannya adalah yang C. Oke, kumpulan negara ASEAN. Seperti itu ya. Nah, soal berikutnya. Yang pertama, kumpulan warna pelangi. Nah, warna pelangi udah ada jelas. Ada merah, kuning, hijau, biru, ungu. Itu udah ada di situ semuanya, ya. Udah jelas itu warnanya. Merah pasti beda dengan yang kuning. Kuning pasti beda dengan yang biru. Yang biru pasti beda dengan yang hijau. Yang hijau beda dengan yang ungu. Udah pasti. Nah, nomor yang kedua, kumpulan nama planet dalam tata surya. Nah, ada 10 kalau nggak salah ya, tata surya, atau sekarang planet Pluto masih dalam tata surya yang terbaru atau tidak. Nah, nanti dilihat lagi di buku IPA. Itu udah ada jelas, ada di mapel lain juga udah tertera di situ ya. Nah, kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 30 kg di kelas 7A. Nah, kumpulan 30 gram lebih, berarti kan yang di bawah 30 gram itu nggak boleh dikatakan kumpulan tersebut. Nah, ini udah ada ukuran jelasnya di sini. Makanya yang nomor 3 itu termasuk, ya. Oke. Nah, yang keempat, kumpulan siswa cantik di kelas 9. Nah, cantiknya yang seberapa nih? Udah dinilai kan belum? Belum ada dinilai di sini siswa cantiknya, ya kan? Nah, makanya di sini belum bisa dikatakan dengan jelasnya. Itu makanya berarti di sini belum boleh dikatakan himpunan yang keempat. Kumpulan yang merupakan himpunan adalah berarti jawabannya adalah yang 1, 2, 3, yaitu yang A. Oke, gitu. Oke ya. Nah, berikutnya ada huruf pembentuk kata Indonesia yang D. Kumpulan yang D, huruf pembentuk kata Indonesia. Nah, terus yang E di sini itu adalah yang bilangan prima antara 20 dan 30. Antara 20 dan 30. Nah, penjelasannya kita lihat. Nih, kayak gini contohnya. Saya tampilin ya bahasannya nih. D, kumpulan hurufnya. Kalau yang sama kita hitung 1. Kalau yang beda
ya baru hitung beda satu-satu. Kalau yang sama, kita cukup hitung satu ya. Nah, Indonesia. I-nya ada 2, kita tulis 1. N-nya ada 2, ya kan? N-nya ada 2, kita tulis 1. Yang D, 1. O, 1. E, 1. S, 1. A-nya juga 1. Ya, saya tulis 1-1. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, berarti yang ini yang benar nih. D, anggota ini membacanya, cara membacanya, anggota D ada 7. Anggota D, ini N yang kecil kayak gini, ini namanya dibacanya anggota D ada 7, sama dengan 7 ya. Nah, anggota yang E, nah, bilangan prima antara 20 dan 30 itu cuma ada 23 dan 29. Coba ada lagi nggak yang lainnya? 21. Angka ganjil tapi bukan prima, dia bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Nggak bisa. Terus 25 bisa dibagi 5. Nggak bisa, berarti bukan bilangan prima. 27 bisa dibagi 4, bisa bagi 7, bisa. 27, maaf, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9 juga bisa. 28 baru bisa dibagi 4, bisa dibagi 7 ya. Nah, gitu. Berarti jawabannya adalah ya 2 dan 4. Oke. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, ataupun selamat pagi yang melihat ini pagi-pagi, atau yang melihat ini malam-malam. Nah, kali ini saya akan membagikan materi himpunan, khususnya yang diagram Venn. Nah, untuk materi diagram Venn ini, diagram Venn itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Beririsan di tengah. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ada supersetnya, ada subsetnya ya. Kalau yang ini yang gede itu superset, yang kecil ini namanya subsetnya. Bentuknya ada yang seperti itu, ada juga yang seperti ini, pisah. Oke, bentuknya pisah. Bentuknya ada yang seperti ini, gitu. Ada beberapa bentuknya. Kalau yang ini pisah, yang ini namanya beririsan. Kalau ini ada gabung, ini yang besar itu namanya subset, yang besar ini namanya superset. Kalau yang kecil ini namanya subsetnya. Kalau ini pisah ya. Oke, seperti itu. Kelas 9A memiliki ekstrakurikuler favorit yaitu voli dan basket. Oke. Data siswa 9A sebagai berikut. Untuk seluruhnya, misalnya ada Vicky, Arsi, Haikal, Yadi, Galang, Eki, Inti, Nur. Ya. Nah, yang suka voli, Arsi, Haikal, Vicky, Inti, Nur, Eki. Yang suka basket, Vicky, Yadi, Arsi, Haikal, Eki. Buatlah diagram Venn dari data tersebut. Nah, oke. Nah, kita akan buat diagram Venn-nya dari data-data ini ya. Misalnya gini, saya akan buat tentunya. Oke, akan saya buat seperti ini. Oke, saya geser ke atas ya dikit. Nah, kita cari dulu yang sama. Sini saya tulis voli. Sini saya tulis basket. Oke, saya tulis voli sama basket. Kita cari yang sama dulu. Arsi sama Vicky sama Haikal sama Eki. Oke, yang sama saya tulis di tengah ya. Ada Arsi, ada siapa? Vicky, ada Haikal, ya kan? Ada Eki. Nah, Eki. Nah, terus sisanya yang voli yang belum kita tulis berarti siapa?
Arsi sudah kita tulis, Haikal sudah kita tulis, Vicky sudah kita tulis, Eki juga sudah kita tulis, Inti sama Nur yang belum. Berarti kita taruh sini. Inti. Sini Nur. Ya. Oke. Ini Inti, ini Nur, ya. Yang kedua, basket. Basket Vicky sudah kita tulis, Arsi udah kita tulis, Haikal udah, Eki udah, yang belum Yadi. Jadi, nah kalau udah, kita bikin kotakan. Oke, kita bikin kotakan. Nah, sini kita tulisin S-nya, semesta. Oke, kita tulisin semestanya. Ya, nah kalau udah, kita lihat yang belum kita tulis siapa? Vicky udah kita tulis, Arsi sudah kita tulis, Haikal sudah kita tulis, Yadi sudah kita tulis, Galang ada nggak? Belum, kita tulis di sini luar. Galang, nah, Eki udah, Inti udah, Nur udah. Nah, berarti yang nggak suka keduanya adalah si Galang. Yang tidak suka keduanya kita taruh di luar, ya. Yang tidak suka main volley ataupun basket kita taruh di luar, seperti itu ya. Nah, untuk irisan seperti apa ya? Irisan yang ini, Arsi, Vicky, Haikal, Eki, ya. Irisan itu lambangnya adalah ini, lambangnya N, lambangnya kayak N. Ya, lambangnya kayak N. Ini adalah irisan. Oke, irisan. Ya, untuk gabungan lambangnya ini. Untuk gabungan lambangnya ini. Gabungan. Nah, gabungan. Ya, ini irisan, ini gabungan. Oke. Nah, kita tulis volley. Volley irisan basket. Oke, siapa aja? Volley irisan basket. Kita tulis nih ada 4 yang di tengah. Irisan itu yang di tengah. Arsi, Vicky, Haikal, Eki. Arsi, Vicky, Haikal, Eki. Nah, gitu ya. Nah, gimana yang gabungan? Gabungan kita tulis semua yang di dalam sini kecuali yang ini, ya. Yang di sini kita tulis semua nih, ya. Nah, kita tulis urut Inti, terus Nur, terus Arsi, terus Vicky, terus Haikal, terus Eki, terus siapa terakhir? Ya, di Galang nggak ikut karena dia di luar. Oke, gitu ya. Makasih. Diketahui semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 2, 3, 5, 7. Ya, S itu artinya semesta ya. Himpunan dari semesta ini totalnya. Nah, diagram Venn untuk himpunan di atas adalah, soalnya diagram Venn untuk himpunan di atas adalah, ya, kita cari ada angkanya yang sama nggak dari A ke B, ya. A ke B ini ada yang sama nggak? 2, 2, 3, 3, 5, 5. Oh, ada yang sama. Oke, ada yang sama. Kita buat diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya kita buat, ya. Ini. Kalau ada yang sama, kita lihat udah pasti dia beririsan.
Nah, beririsan ini yang tengah nih. Ini namanya beririsan. Oke. Nah, kita tulis dulu. Sini bagian A, ya. Sini bagian B. Sini S semestanya. Oke. Sini S semesta. Ya. Semestanya di luar. Nah, yang sama mana? Angka 2, angka 2, angka 3, angka 3, angka 5, angka 5, ya. Yang sama itu kita tulis di tengah. 2, 3, 5. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A ini sisanya yang belum ditulis 2, 3, 5 kan udah ditulis. Sisanya 1, 4, 6. Sisanya 1, 4, 6. Oke. 1, 4, 6 sisanya. Yang B sisanya ini udah 2 udah kita tulis, 3 udah kita tulis, 5 sudah kita tulis juga, tinggal 7 yang belum ditulis. Nah, loh, sisa angkanya ini kemana? Yang belum kita tulis itu ada di luar. Nah, ya, ada di luar. Ibaratnya ini adalah kelasnya. Ini seluruh kelas. Ini namanya kelas S. Nah, ini kan siswa-siswanya ini udah di sini semua. Ya. Nah, ini yang belum berarti di luar dia. Oke. Di luar dia. Sini 8, terus 9. Berapa lagi yang belum tulis? Oh, tinggal itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang belum ditulis taruh di luar seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Kasih.